Sampai tadi disuruh siapa jemput saya di situ? Anaknya ibu, Bu. Nama di aplikasinya Ida. Nah, begitu Munib nyebut nama Ida, ibu ini langsung diam. Raut wajahnya itu kayak langsung heran. Terus beliau tiba-tiba nangis. Begitu Munib dan driver lain ini menurunkan penumpang, barulah mereka dikasih tahu sama salah satu panitia keluarga bahwa bapak dari mempelai perempuan itu tadi pagi itu baru saja meninggal dunia. Nah, Munib dan driver lain ini saling pandang. Mereka kaget, soalnya dari awal mereka memang nggak pernah dapat info soal ini. Dan yang lebih membuat dia merinding lagi, keluarga mempelai perempuan ini memutuskan untuk tetap melangsungkan akad nikah di hadapan jenazah sang ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Munib yang asalnya dari Sidoarjo, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk ke ceritanya teman-teman, kita mau cerita dulu tentang kondisi di masa-masa COVID beberapa tahun yang lalu. Jadi ini kejadiannya di tahun 2022. Dan meskipun waktu itu pemerintah sudah mulai melonggarkan aturan, tapi dampak pandemi itu masih kerasa di mana-mana. Di situ kita tahu banyak pabrik yang tutup, banyak perusahaan yang gulung tikar, dan nggak cuma karyawan biasa yang kena, bahkan orang-orang yang jabatannya sudah tinggi pun banyak yang di PHK. Banyak yang dulunya kerja kantoran akhirnya banting setir jadi penjual makanan keliling, ada yang buka warung dadakan, ada juga yang jadi ojek online. Nah, di tengah suasana yang seperti itu ada salah satu sobat kembara yang namanya Munib. Dia membagikan kisahnya ketika dia juga mengalami masa-masa itu. Jadi nama lengkapnya ini adalah Abdul Munib, tapi dari kecil dia dipanggil Munib. Dia ini lahir di Kudus, Jawa Tengah. Dan setelah lulus SMA, Munib itu pindah ke Sidoarjo untuk ikut kakak laki-lakinya. Awalnya Munib ini kerja di salah satu pabrik di daerah Sidoarjo. Dan hidupnya waktu itu ya biasa-biasa saja, gajinya juga pas-pasan, tapi cukuplah buat makan dan bayar kos. Waktu itu dia belum menikah. Nah, sampai akhirnya pandemi ini datang, pabrik tempat Munib kerja itu ikut kena imbasnya. Banyak karyawan yang akhirnya dipulangkan, termasuk Munib ini juga ikut PHK. Dan Munib sempat nganggur lumayan lama waktu itu. Tapi untungnya di tengah kebingungannya itu, Munib dan kakaknya ini dapat warisan dari keluarga kakeknya. Jumlahnya waktu itu memang nggak besar, tapi ya lumayan lah buat modal hidup. Dan karena waktu itu dia bingung, ini uangnya dipakai buat apa, Munib akhirnya nekat menggunakan uang itu untuk DP mobil bekas. Nah, mobil itu kemudian dia daftarkan jadi transportasi online. Dan sejak saat itu mulai tahun 2022, Munib resmi jadi sopir online. Nah, sejak jadi driver online inilah Munib itu sempat mengalami beberapa kejadian yang sangat nggak masuk akal. Kita cerita kejadian pertama itu terjadi nggak lama setelah dia resmi narik. Lokasinya itu di sekitar Lingkar Timur Sidoarjo. Mungkin ada teman-teman yang tahu.
Dimana di daerah sana ini yang kalau malam hari itu terkenal sepi banget, apalagi waktu itu masih COVID. Lampu jalan di sana juga jarang, dan kanan kiri ini cuma sawah dan deretan warung-warung kecil, dan kebanyakan warung-warung ini tutup. Nah, malam itu kira-kira sekitar jam 9, Munib ini baru selesai ngantar penumpang di arah Porong, terus dia lagi nyari orderan lagi untuk nutup target malam. Dan nggak lama kemudian handphonenya bunyi, ada orderan masuk. Nah, titik jemputnya itu di daerah Lingkar Timur, tepatnya di deretan warung-warung yang sudah tutup itu. Di aplikasi itu tertera nama pemesan, namanya Ida, dan ada catatan di situ yang membuat Munib ini agak heran sebenarnya. Di situ yang namanya Ida ini bilang, "Mas, tolong jemput ibu saya, itu lokasinya ada di dekat warung, di daerah Lingkar Timur sana, warungnya pokoknya sudah tutup, karena ibu nggak bawa HP. Jadi kalau pas lewat sana pelan-pelan aja mas, takutnya nggak kelihatan." Ya intinya seperti itu. Terus akhirnya Munib langsung menerima orderan ini. Dalam pikirannya waktu itu mungkin anaknya ini posisinya lagi di luar kota, terus dia nggak bisa jemput atau apa, makanya dia pesan mobil online untuk jemput ibunya. Sampai di situ kan normal sebenarnya. Perjalanan akhirnya dia lewati, dia langsung menuju ke lokasi jemput. Di situ mulai terasa agak aneh. Jadi jalanan ini sepi. Terus lampu jalan di situ sebagian mati dan warung-warung ini tutup semua. Munib sempat berpikir, nggak mungkin masa iya ada ibu-ibu di warung yang tutup seperti ini, kondisinya gelap banget soalnya. Dan sampai di titik yang ditandai di aplikasi itu, Munib ini pelan-pelan, dia melajukan mobilnya itu pelan banget sambil dia nengok ke arah warung yang dimaksud. Tapi begitu sampai, ini kosong semua warung-warung itu, nggak ada orang sama sekali. Munib sempat berhenti sebentar, dia nyalakan lampu hasrat, dia nengok kanan kiri, tapi yang kelihatan ya cuma warung-warung yang sudah gelap dengan pintu-pintu yang tertutup rapat. Nah, karena takut mengecewakan pelanggan, dia putar balik. Dia putar balik supaya dia bisa lewat warung yang tadi. Akhirnya di putaran kedua itu tetap sama. Jalan itu benar-benar sepi, nggak ada tanda-tanda keberadaan orang yang dimaksud, dan warung-warung ini tutup, kondisinya gelap. Akhirnya Munib memutuskan untuk menelpon nomor yang tertera di aplikasi itu. Teleponnya ini langsung diangkat, tapi waktu itu orangnya ini belum ngomong sama sekali. Dia nggak ngomong sama sekali, baru pas Munib ini bilang, "Maaf mbak, ini sebenarnya saya sudah sampai di titik penjemputan, tapi ibunya belum kelihatan itu mbak." Barulah setelah Munib ngomong seperti ini, si perempuan ini jawab. Tapi jawabnya itu kayak orang yang ngomongnya ini ogah-ogahan. Kalau istilah Jawanya itu, dia ini ngomongnya aras-arasan. Pokoknya kira-kira nadanya itu datar banget. "Oh iya mas, bu saya sudah nunggu di warung, coba cari di sekitar situ ya mas." Nah Munib pun mengiyakan, dia tutup teleponnya, terus dia muter sekali lagi. Kali itu dia benar-benar melajukan mobilnya itu super pelan, sambil dia nyorot lampu jauh ke setiap warung yang dilewati. Terus dia nolehlah ke arah setiap warung. Nah di putaran ketiga itulah Munib akhirnya ngelihat sesuatu. Memang di situ ada sebuah warung, kondisi warungnya ini tutup dan kondisinya gelap banget, apalagi di depan itu ketutup pohon karsen yang rimbun di depannya, jadi nggak kelihatan sama sekali. Terus di depan warung itu ada papan nama yang catnya sudah pudar. Disitulah Munib baru sadar memang ada sosok ibu-ibu di situ. Tapi kalau nggak teliti banget dan nggak lihat secara benar, nggak akan kelihatan karena kondisinya gelap. Jadi pas Munib berhenti persis di depan warung itu, dia lihat ke arah warung. Si ibu-ibu ini, beliau itu berbaring di bangku panjang, dan posisi beliau itu benar-benar ya kayak orang yang tidur di situ. Munib akhirnya turun dari mobil, dia mendekat sambil dia nyalakan senter dari HP-nya. Nah dia deg-degan, soalnya dari jauh ibu-ibu itu nggak kelihatan gerak sama sekali. Ini pikiran sudah macam-macam. Disapalah sama Munib, "Bu, ngapunten permisi bu, ibu yang mau diantar ke alamat ini ya bu." Nah Munib di situ menyebutkan alamat yang dimaksud. Terus ibu ini kebangun, beliau kaget, beliau langsung ngelihat ke arah Munib. Nggak tahu bingung atau ibu ini takut, pokoknya beliau itu kayak orang kaget. Terus dia tanya ke Munib, "Loh sampean siapa ya mas? Kok tahu alamat saya?" Nah Munib juga agak kaget di situ. "Loh ini loh bu, anak ibu yang mesenkan mobil. Katanya ibu nunggu di sini." Terus ibu itu masih bengong, kayak orang bingung lah. Nah Munib ini sempat mikir, jangan-jangan ibu ini sudah pikun, atau memang beliau ini lagi bingung. Akhirnya Munib bilang, "Ya sudah bu, monggo naik aja. Ini uangnya juga sudah dibayar kok sama anaknya ibu."
Terus si ibu itu bangun pelan, gerakannya itu lambat banget, kayak orang yang capek banget. Dia sempat ngelihat Munib itu lama, kayak seolah-olah nggak percaya, tapi akhirnya beliau pun masuk ke mobil. Nah, perjalanan menuju alamat tujuan itu agak hening. Munib itu beberapa kali nyoba ngobrol, tapi ibu itu cuma ngangguk atau kadang-kadang ya jawabnya singkat. Dan raut wajah si ibu ini tuh tetap kosong, kayak orang bingung. Nah, setelah beberapa belas menit kemudian, mereka sampai di alamat yang dimaksud. Jadi ada sebuah gang kecil di situ, terus ada deretan rumah tua yang lampu-lampunya sudah redup semua. Ketika mobil ini berhenti, ibu itu sempat ngomong ke Munib. Dia tanya lagi, "Nak, sampai tadi disuruh siapa jemput saya di situ?" "Anaknya ibu, Bu. Nama di aplikasinya Ida." Nah, begitu Munib nyebut nama Ida, ibu ini langsung diem. Raut wajahnya itu kayak langsung heran. Terus beliau tiba-tiba nangis. Tangisannya lama-lama makin kenceng, sesenggukan, bener-bener kayak anak kecil yang lagi nangis. Munib kaget, dia langsung buru-buru turun dari mobil. Dan di situ ada orang-orang yang lagi nongkrong. Ternyata di situ adalah tetangga dari ibu ini. Nah, si Munib langsung ngomong ke bapak-bapak, "Pak, minta tolong Pak, itu di mobil saya ada ibu-ibu yang nangis." Mereka langsung ke sana. "Oh, Bu Joyo. Dari mana Bu Joyo?" Ternyata ya ibu-ibu ini namanya Bu Joyo. Terus diantarkanlah Bu Joyo ini oleh bapak-bapak itu masuk ke rumahnya. Nah, di situ Munib ini khawatir terjadi apa-apa sama ibu tadi. Akhirnya dia berinisiatif nunggu, nggak jauh dari situ. Meskipun memang uangnya ini sudah dibayar. Tapi Munib nunggu memastikan kalau ibu-ibu ini baik-baik saja. Dia ngerokok di situ dan sekitar 10 menit kemudian ada seorang bapak-bapak yang mendatangi Munib. Nah, beliau bilang, "Sudah Mas, pulang aja, nggak apa-apa kok. Sudah, itu memang benar rumahnya Bu Joyo." Terus salah satu bapak tetangga tadi ini menghampiri Munib. Beliau nanya ke Munib. Kalau yang tadi mempersilahkan Munib pulang, ada bapak-bapak yang lain ini tanya ke Munib, "Mas, itu tadi dari mana? Ceritanya gimana?" Akhirnya Munib pun menceritakan kronologisnya seperti apa, termasuk soal orderan dari anak si ibu itu yang bernama Ida. Nah, bapak-bapak di situ langsung ngeliatin Munib dengan wajah yang kaget. Akhirnya ada salah satu dari mereka ini nyoba untuk menjelaskan ke Munib. "Jadi Mas, tadi itu Bu Joyo barusan cerita ke kita Mas, kalau beliau itu ternyata baru pulang dari rumah anaknya yang di Malang. Nah, di jalan beliau itu kehabisan ongkos katanya. Makanya tadi Bu Joyo bilang, katanya dia mau jalan kaki sebenarnya dari jalan raya tadi sampai ke rumah. Tapi pas jalan sampai lingkar timur sana, beliau kecapean katanya, terus beliau istirahat di warung yang tutup. Tapi yang mesenin mobil, kalau bener kata sampai namanya Ida, ya agak horor ya Mas, suasananya Mas. Soalnya Mbak Ida itu kan anaknya Bu Joyo yang satunya, tapi Mbak Ida ini masalahnya sudah meninggal." Langsung di situ Munib merinding. Bulu kuduknya langsung berdiri, dia langsung buru-buru buka aplikasi untuk nunjukin bukti ordernya. Tapi anehnya di situ, riwayat ordernya itu hilang. Padahal uang ongkos jelas-jelas sudah masuk ke saldo aplikasinya. Dan setelah memastikan Bu Joyo aman diantar tetangganya masuk sampai rumah, Munib pun pamit pulang. Dan sepanjang jalan itu, pikiran Munib ini campur aduk. Siapa Ida yang nelpon tadi? Gimana mungkin orang yang sudah meninggal kok bisa mesen mobil online? Nah, sampai sekarang, setiap kali Munib lewat lingkar timur dan ngelihat warung tua itu, dia selalu kepikiran tentang Bu Joyo. Jadi dia selalu keinget kejadian itu. Nah, lambat laun Munib ini berpikir, bisa jadi Bu Joyo ini punya 2 orang anak, yang satu tinggal di Malang dan yang satu sudah meninggal yang namanya Ida itu. Mungkin ketika Bu Joyo ini pulang, dia memang benar-benar kehabisan ongkos. Dan akhirnya Ida yang dengan izin Allah nggak tahu gimana caranya bisa memesankan mobil untuk menjemput ibunya. Karena benar-benar nggak masuk akal, sampai lokasi ibunya di warung itu pun dia bisa tahu. Kalau memang ini manusia beneran, nggak mungkin bisa tahu jelas di mana posisi ibunya waktu itu, apalagi ibunya ini nggak punya HP. Nah, singkatnya setelah kejadian aneh di lingkar timur itu, Munib ini jadi jauh lebih hati-hati, terutama kalau pas lagi narik malam. Dan selama berbulan-bulan dia nggak pernah lagi mengalami kejadian mistis, semua berjalan normal, dia tetap narik seperti biasa di sekitar Sidoarjo. Orderannya ya standar, paling nganter orang kerja, kadang juga nganter beberapa paketan atau makanan, kadang juga jemput penumpang ke bandara, nggak ada yang aneh. Sampai sekitar 6 bulan setelah kejadian itu, ada sebuah pengalaman yang nggak kalah menyeramkan.
Jadi waktu itu hari Sabtu siang, Munib ingat betul, waktu itu cuaca di Sidoarjo ini panas-panasnya. Munib ini lagi standby, dia berada di dekat alun-alun Sidoarjo, terus ada orderan masuk. Tapi kali itu bukan orderan penumpang biasa, jadi orderan itu berupa charteran untuk rombongan keluarga yang mau menghadiri acara pernikahan ke Gresik. Jadi modelnya bukan sekali jalan, tapi Munib dan beberapa driver online lain ini disewa seharian penuh buat ngantar keluarga pengantin ini dari Sidoarjo menuju ke Gresik. Dan di situ dia harus nunggu acara sampai selesai, terus balik lagi ke Sidoarjo ngantar rombongan pengantin ini. Jadi di situ total ada 4 mobil online yang disewa. Munib waktu itu kebagian bawa mobil yang diisi beberapa anggota keluarga laki-laki. Nah, perjalanan dari Sidoarjo ke Gresik itu berjalan lancar. Mereka berangkat siang. Mereka berangkat itu sekitar jam 11 atau jam 12 siang. Dan sepanjang jalan, suasana di mobil Munib itu ya biasa saja. Obrolan keluarga, obrolan calon pengantin laki-laki, nggak ada yang aneh lah. Tapi begitu mereka sampai di lokasi, di situ mereka berhenti di sebuah rumah yang cukup besar. Dan lokasinya itu ada di pinggir jalan raya. Munib langsung merasa ada yang beda. Aneh pokoknya, dari depan rumah, suasananya itu nggak kayak pesta pernikahan pada umumnya. Biasanya kalau acara pernikahan ini kan pasti rame. Di depan pasti sudah ada tenda, ada musik yang entah musik dangdut atau musik apa. Pokoknya pasti sound systemnya itu kencang. Dan pasti ada bau-bau masakan di situ. Tapi di situ kondisinya sepi. Nggak ada musik sama sekali. Orang-orang juga nggak ada yang rame-rame. Jadi yang terdengar ini cuma suara orang-orang yang ngobrol pelan. Begitu Munib dan driver lain ini menurunkan penumpang, barulah mereka dikasih tahu sama salah satu panitia keluarga bahwa bapak dari mempelai perempuan itu tadi pagi itu baru saja meninggal dunia. Nah, Munib dan driver lain ini saling pandang. Mereka kaget, soalnya dari awal mereka memang nggak pernah dapat info soal-soal ini. Dan yang lebih membuat dia merinding lagi, keluarga mempelai perempuan ini memutuskan untuk tetap melangsungkan akad nikah di hadapan jenazah sang ayah. Nah, katanya itu sudah jadi kepercayaan keluarga. Jadi pernikahan harus tetap digelar di depan almarhum, supaya katanya roh sang bapak ini bisa menyaksikan pernikahan putrinya. Munib dan yang lain ini nggak tahu ini tradisi dari mana. Di situ dia sadar posisi dia cuma supir. Dan dari awal dia memang niatnya mau bantu-bantu bawa ini, bawa itu, karena nggak enak juga. Keluarga mempelai laki-laki ini masih saudara sama salah satu teman drivernya Munib. Dia sendiri juga dapat orderan juga dari temannya itu. Jadi dari awal, Munib memang niatnya mau membantu teman sesama driver. Nah, Munib yang awalnya ini cuma niat nganter, akhirnya ya ikut menyaksikan prosesi itu. Dia dan beberapa driver lain ini awalnya berdiri di pinggir halaman rumah. Mereka menunggu keluarga yang mereka antar itu sambil ngelihat ke arah dalam rumah. Nah, di ruang tamu, jenazah sang bapak itu kelihatan dari luar, dibaringkan di atas dipan, terus kondisi jenazah itu sudah rapi dikafani. Nah, di depannya ada kursi akad nikah yang sudah disusun, dan suasana di dalam rumah itu hening. Pokoknya nggak ada musik, nggak ada keramaian, semua orang juga ngomongnya pelan, bahkan anak-anak kecil di sana ini dilarang berlarian. Pokoknya suasananya hening. Munib sendiri ini nggak pernah lihat acara pernikahan dengan suasana yang setegang itu. Dan beberapa menit kemudian, acara akad nikah ini pun dimulai. Jadi mereka masuk, termasuk Munib ini masuk ke dalam. Pengantin pria itu duduk persis di depan penghulu, terus mempelai wanita ini duduk nggak jauh dari jenazah ayahnya. Terlihat sekali waktu itu Munib memperhatikan mempelai wanita ini nangis terus-terusan. Sambil sesekali dia ngelihat ke jenazah bapaknya. Make up-nya juga sudah nggak berbentuk karena matanya sembab dan wajah yang basah karena air mata itu. Sebelum penghulu ini memulai acara akad nikah, di situ ada kejadian aneh. Munib yang posisinya ini berdiri di pintu, itu juga bisa ngelihat dengan jelas. Jadi kaki jenazah itu bergerak pelan. Dan ternyata banyak orang yang ngelihat. Karena posisi jenazah ini benar-benar di hadapan banyak orang. Jadi ketika kaki jenazah ini gerak, semua ngelihat itu. Langsung situasinya jadi heboh. Dan pengakuan dari Munib sendiri, pas dia ngelihat kejadian itu, awalnya memang di bagian kaki jenazah itu kayak ada kedutan kecil. Tapi lama-lama terlihat jelas kafan di bagian kakinya itu bergerak seolah kaki jenazah ini nendang. Suasana langsung berubah kacau, beberapa ibu-ibu itu jerit, mereka berlarian, dan para tamu yang duduk ini langsung berdiri, dan sebagian berlarian keluar rumah.
Munib di situ ikut mundur cepat sambil dia ini nahan nafas. Jujur karena Munib ini sebenarnya penakut orangnya. Terus disitulah jantungnya ini deg-degan. Baru kali itu dia melihat fenomena yang seperti ini. Nah, di luar rumah, orang-orang kumpul semua. Mereka saling pandang dengan wajah yang panik. Ada yang ngomong ini gimana acaranya dilanjutkan atau seperti apa. Terus beberapa tetangga yang memang tinggalnya di sekitar rumah itu, mereka ini bisik-bisik. Mereka juga ngobrolin hal ini. Munib sendiri yang dia berdiri nggak jauh dari situ, otomatis bisa mendengar obrolan mereka ini, para tetangga itu. Jadi ada seorang bapak-bapak ini yang cerita. Dan Munib mendengar jelas. Mereka bilang intinya, kalau jenazah ini dulunya adalah dukun terkenal di daerah Jawa Tengah. Dan kata mereka, itu wajar jenazahnya bisa gerak sendiri. Mungkin masih ada ilmu yang masih nempel. Atau ada ingon-ingon yang menggerakkan si dukun. Nah, dari obrolan itulah Munib baru tahu juga bahwa jenazahnya ini ternyata semasa hidupnya memang bukan orang sembarangan, bukan orang biasa. Warga sekitar menyebutnya itu sebagai mantan dukun terkenal di daerah Jawa Tengah. Katanya setelah bercerai dari istrinya, yang tidak lain adalah ibu dari mempelai perempuan itu, si dukun ini atau si almarhum ini itu pindah-pindah. Jadi tempatnya itu pindah-pindah sampai akhirnya ketika dia di Gresik menjelang acara pernikahan putrinya itu, dia meninggal di sana. Nah, para tetangga ini menduga ilmu yang pernah dimiliki almarhum itu masih melekat pada tubuhnya dan mungkin belum sepenuhnya dilepaskan. Itulah sebabnya mereka percaya jenazahnya ini masih bisa bergerak meskipun dia sudah meninggal. Nah, setelah situasi agak tenang, akad nikah ini pun tetap dilanjutkan meskipun banyak tamu waktu itu lebih memilih menonton dari luar rumah. Mungkin karena mereka takut juga. Munib sendiri ini cuma bisa berdiri di halaman rumah. Akhirnya, proses akad nikah ini pun selesai, pengantin pria mengucapkan ijab kabul dengan suara yang bergetar, dan mempelai wanita di situ langsung nangis histeris, dan nggak lama kemudian keluarga bersiap untuk segera memakamkan jenazah. Nah, di situ keranda ini sudah disiapkan di depan rumah. Ketika jenazah ini mau diangkat dan mau dipindahkan ke keranda jenazah, Munib yang waktu itu kebetulan posisinya ini berada di sekitar situ, itu tiba-tiba dipanggil oleh salah satu anggota keluarga. Pokoknya random lah, mas, tolong bantu Mat, angkat kerandanya Mas. Awalnya di situ Munib ragu. Tapi karena dia merasa sungkan, dia pun maju, dia ikut bantu. Nah, begitu tangannya ini megang sisi keranda, Munib itu mengalami situasi yang ngeblank. Kepala itu awalnya terasa berat banget, terus pikirannya ini kosong, nggak inget apa-apa. Dan badan Munib di situ tiba-tiba lemas, soalnya dia itu benar-benar tenaganya ini hilang. Nah, pada saat itulah tanpa sadar ketika jenazah ini dinaikkan ke keranda, disitulah Munib itu melihat dengan jelas wajah jenazah yang pucat kebiruan dan kayak ada bekas lebam. Sebenarnya ini nggak masuk akal karena kondisi jenazah ini kan sudah ditutup dengan kain kafan, sudah terbentuk pocongnya. Tapi waktu itu entah kenapa Munib ini bisa melihat dengan jelas wajah dari si jenazah ini. Dan yang paling membuat Munib ini gemetaran adalah dia itu ngelihat mata jenazahnya ini melotot ke arah Munib. Dan di situ Munib nggak bisa teriak, pandangannya langsung gelap, badannya lemes, dan dia langsung pingsan di tempat. Dan ketika Munib ini siuman, dia itu sudah berada di teras rumah dengan beberapa orang yang menunggu dia. Kepala Munib ini masih terasa berat banget. Terus di situ ada seorang bapak-bapak yang menepuk pundak Munib. "Dah Mas, tenang aja Mas. Jenazahnya sudah dimakamkan, sampai istirahat dulu." Nah di situ Munib cuma ngangguk. Dia masih kebayang sosok jenazah tadi. Kenapa kok jenazah tadi ini bisa melotot ke arah Munib? Dan yang membuat aneh, padahal jenazah ini kan sudah tertutup semua, bahkan wajahnya juga sudah tertutup. Tapi kenapa pada waktu itu Munib kok bisa ngelihat wajah jenazah ini dengan jelas? Bahkan matanya melotot ke arah Munib, dia bisa lihat dengan jelas. Terus dia yang nggak bisa habis pikir, kok bisa dia sempat ngeblank beberapa menit ketika membantu mengangkat jenazah. Nah disitulah hati Munib ini sudah berkecamuk, pikirannya sudah kemana-mana, dan setelah semua prosesi di Gresik ini selesai, mulai dari akad nikah selesai, pemakaman sudah selesai, dan doa bersama selesai, pada akhirnya rombongan keluarga mempelai laki-laki ini bersiap untuk pulang menuju ke Sidoarjo. Nah, kondisi waktu itu sudah sekitar jam 7 malam. Munib bersama 3 driver lain yang dari pagi disewa keluarga itu kembali menyiapkan mobilnya masing-masing. Kali itu nggak tahu kenapa suasananya itu jauh lebih hening. Nggak tahu apakah mungkin para keluarga yang ada di dalam mobil itu sudah kecapean atau gimana.
Di awal-awal perjalanan itu, mereka semua yang ada di dalam mobil ini lebih cenderung diam. Dan dalam perjalanan pulang yang memakan waktu hampir 2 jam itu, salah satu anggota keluarga ini, beliau seorang bapak-bapak parubaya yang beliau ini duduk di kursi depan. Beliau inilah yang akhirnya memulai cerita. Awalnya obrolan mereka itu ya cuma tentang sekitar pernikahan tadi, tapi lama-lama obrolan ini masuk ke pembicaraan soal almarhum ayah mempelai si perempuan. Si bapak ini tanya ke Munib, Mas sopir tadi lihat kan jenazahnya sempat gerak? Oh iya Pak, saya juga lihat kok Pak. Nah bapak ini pun melanjutkan, tadi sampai juga pingsan pas ngangkat jenazah itu kenapa Mas? Munib itu cuma ketawa, dia nggak mau cerita secara keseluruhan. Akhirnya si bapak ini cerita, itu Mas, itu bukan kebetulan loh Mas. Jadi almarhum Pak Wiryo itu semasa hidupnya itu memang dikenal sebagai seorang dukun. Dan orangnya itu tertutup sekali. Orang itu Mas, Pak Wiryo itu Mas, orangnya nggak mau difoto Mas. Paling nggak suka kalau ada orang yang ngelihat wajahnya lama-lama. Dia nggak suka karena wajah Pak Wiryo itu ada luka bopeng, ada bekas kebakar. Makanya selama hidupnya, dia itu lebih suka pakai masker. Bahkan sebelum zaman orang-orang pakai masker kayak sekarang ini, Pak Wiryo itu sudah sering pakai masker. Nah, Munib di situ mendengarkan dengan perasaan yang campur aduk. Cerita itu kok pas banget dengan apa yang dia lihat siang tadi. Karena memang Munib ini sempat ngelihat wajah jenazah itu pucat kebiruan dan memang kayak ada bekas luka di kulitnya. Terus Munib juga masih ingat betul ketika jenazah ini matanya melotot ke arah Munib. Jadi sepanjang jalan itu, Munib cuma bisa diem. Ketika orang-orang ini ngobrol, kayak seolah-olah Munib ini nggak fokus mendengarkan obrolan tersebut. Di kepalanya itu selalu muncul pertanyaan, apa mungkin jenazah dukun itu marah karena aku nggak sengaja lihat wajahnya? Ini yang terus ada di pikiran Munib. Nah, dalam perjalanan itu, Munib berusaha mengalihkan pikiran-pikiran buruknya. Dia fokus ngelihat jalan, tapi gara-gara orang-orang yang di dalam mobil ini cerita seperti itu terus, Munib akhirnya terus kepikiran. Dia mulai yakin kenapa kok jenazah ini matanya melotot ke arah Munib, itu karena dia ngeliatin wajah jenazah itu. Dan sekitar jam 12 malam, rombongan akhirnya sampai di Sidoarjo. Munib menurunkan penumpang satu persatu, terus dia balik ke rumah kakaknya, tempat dia tinggal itu. Nah, rumah kakaknya ini lokasinya itu ada di sebuah perumahan sederhana di pinggiran kota Sidoarjo. Setelah dia parkirkan mobil, Munib itu duduk-duduk dulu di kursi depan teras sambil dia ngerokok. Ini biasa dia lakukan ketika malam, dia nggak bisa langsung tidur. Nah, waktu itu dia cuma duduk santai di situ sambil mainan HP. Dan nggak kerasa, sudah habis 2 batang rokok. Dan sekitar jam 12:30 dia akhirnya masuk ke rumah. Kakak dan juga istri kakaknya ini sudah tidur. Nah, Munib ini biasa tidur di depan TV. Ada sofa di situ di ruang tamu. Kalau dia tidur di situ, pasti kalau pas subuh itu dibangunin kakaknya atau kakak iparnya yang bangunin. Nah, waktu itu belum lama dia tidur, Munib ini mengalami kejadian aneh. Jadi Munib itu merasa dia kayak kebangun, tapi tubuhnya itu nggak bisa digerakkan. Disitulah dia melihat ada pocong di situ. Nah, pocong ini awalnya itu berdiri di pojok. Kain kafannya itu masih terlihat basah di beberapa bagian. Terus wajah pocong ini itu terlihat pucat kebiruan. Dan Munib langsung tahu, lah ini kan jenazah bapak pengantin perempuan itu yang dia lihat tadi. Terus pocong ini itu tiba-tiba melompat ke arah Munib, terus langsung menindih badan Munib persis di sekitar perut dan dada. Blek! Nah, dada Munib ini langsung sesek. Dia nggak bisa nafas. Dia mau teriak juga nggak bisa. Pocong itu langsung ngelihat Munib dari jarak yang benar-benar dekat. Terus tatapan matanya ini sama kayak pas waktu di rumah duka. Melotot dan kelihatan marah. Munib cuma bisa pasrah waktu itu. Pandangannya itu perlahan kabur. Dan setelah itu gelap. Dia nggak kelihatan sama sekali dan dia nggak sadar. Pagi harinya Munib ini dibangunkan sama istri kakaknya. Kakak ipar Munib itu panik. Karena katanya Munib ini susah dibangunkan. Katanya dia kayak orang pingsan. Pas akhirnya Munib ini buka mata, kepala Munib itu berat banget dan badannya itu rasanya pegel-pegel semua. Disitulah Munib coba menceritakan mimpinya. Tapi istri kakaknya ini justru semakin kaget. Karena subuh tadi, beberapa kali beliau itu coba membangunkan. Tapi Munib ini katanya kayak orang nggak sadar. Dia malah takut kalau Munib ini kenapa-napa. Dan setelah Munib cerita tentang mimpinya itu, istri dari kakaknya itu ikutan kepikiran. Pada akhirnya, Munib ini cuma bisa diam. Bagi dia, itu bukan sekedar mimpi. Rasanya itu benar-benar kayak nyata dan bukan seperti mimpi.
Dan yang membuat Munib ini ketakutan, kejadian itu ternyata terulang lagi malam berikutnya. Dan ternyata hal ini bukan cuma sekali. Selama 5 malam berturut-turut, Munib terus mengalami hal yang sama. Jadi sosok pocong ini selalu datang dan langsung melompat ke arah perutnya Munib, melotot ke arah Munib. Dan setiap kali Munib ini kebangun, badan rasanya kayak habis dipukuli banyak orang. Nah, rasa takut yang dialami Munib ini akhirnya mulai berubah jadi trauma. Dia sampai nggak mau tidur di malam hari. Munib akhirnya ngomong ke kakaknya, dan kakaknya Munib juga mulai khawatir. Akhirnya beliau ini menyarankan sesuatu ke Munib. Dia kalau manggil Munib ini Le. Udah Le, coba nanti malam kamu tidur di lantai aja Le. Nggak usah pakai lemek, maksudnya nggak usah alas. Dan sebelum tidur kamu wudu dulu, terus kamu baca doa Le. Kamu jangan langsung tidur. Munib akhirnya menuruti saran itu, karena dia sudah benar-benar trauma. Malam itu, dia ngambil air wudhu sebelum tidur. Terus akhirnya dia tidur di lantai ruang tamu. Nggak lupa dia benar-benar berdoa dengan khusyuk sebelum tidur. Dan alhamdulillah atas izin Allah, sejak malam itu, pocong ini nggak pernah muncul lagi. Tidur Munib pun kembali normal. Dan sejak hari itu, setiap kali Munib mendengar kata dukun, atau ketika melihat prosesi pemakaman, itu dadanya itu langsung deg-degan. Nah, kejadian di Gresik itu jadi pengalaman kedua yang nggak pernah bisa dilupakan oleh Munib. Dan setelah kejadian pocong dukun yang datang setiap malam itu, Munib ini sempat berharap kalau itu akan jadi pengalaman terakhirnya. Tapi ternyata, kira-kira selang seminggu kemudian, ada sebuah kejadian mistis lain yang dialami oleh Munib. Kali itu jauh lebih aneh. Dan itu terjadi pada saat dia ini lagi kerja malam, kayak biasanya. Malam itu sekitar jam 9, cuaca Sidoarjo itu agak gerimis tipis. Munib waktu itu baru menurunkan penumpang di daerah Waru. Nah, nggak lama kemudian ada orderan masuk lagi. Titik jemputnya itu nggak jauh dari tempat dia berada. Nama pemesannya itu biasa saja, nggak ada catatan khusus juga. Tujuannya tertulis ke arah dekat daerah Lumpur Lapindo. Tapi agak masuk lagi ke wilayah desa yang dikelilingi tambak. Nah, Munib di situ akhirnya tekan tombol terima tanpa curiga sedikit pun. Dan beberapa menit kemudian Munib tiba di titik jemput. Jadi di pinggir jalan yang agak sepi, dia di situ ngelihat ada sepasang suami istri berdiri berdampingan. Usia mereka itu sekitar 60 tahunan lah. Munib masih ingat betul sampai hari ini kejadiannya. Jadi si bapak ini itu pakai baju lengan panjang lusuh, dan beliau waktu itu bawa tongkat kayu. Terus si ibu, beliau pakai baju kain panjang, dan beliau megang payung, tapi payungnya nggak terbuka. Nah, dari awal, Munib ini berhenti sampai mereka benar-benar masuk ke dalam mobil. Dan ketika masuk dalam mobil, pasangan suami istri ini nggak ngomong apapun. Munib sempat menyapa dengan sopan, "Selamat malam Pak, Bu. Alamat sesuai yang di aplikasi ya Bu." Nggak ada jawaban dari mereka. Mereka cuma ngangguk pelan. Akhirnya perjalanan menuju tujuan itu memakan waktu kira-kira hampir setengah jam. Jalanan itu makin lama makin sepi. Mulai masuk ke arah pedesaan, lampu jalan di area sana juga jarang. Kiri kanan ini cuma tambak dan juga rawa-rawa. Nah, Munib ini mencoba membuat suasana supaya nggak terlalu garing, supaya nggak terlalu sepi. Dia nyalakanlah radio. Dan pasangan suami istri ini masih tetap diam, nggak ada obrolan sama sekali. Setelah melewati jalanan yang semakin lama semakin menyempit itu, akhirnya mereka sampai di tujuan. Jadi di situ ada sebuah jalan kecil yang diapit dengan pohon-pohon tinggi. Terus di ujung jalan itu ada bangunan sederhana kayak semacam gubuk. Nah, belakangan Munib baru tahu bahwa itu sebenarnya bukan gubuk, tapi itu semacam kayak pos. Nah, Munib akhirnya menepikan mobilnya di situ, dan setelah mobil ini benar-benar berhenti, Munib ngomong ke penumpangnya, "Pak, Bu, sudah sampai, Pak." Nah, pasangan ini pun buka pintu, dan mereka turun tanpa ngomong apapun. Awalnya Munib nggak merasa curiga sama sekali. Dia berpikir, mungkin mereka mau masuk rumah dulu, ke rumah mungkin mau ambil uang, karena belum dibayar sampai saat itu. Tapi setelah si perempuan ini jalan lebih dulu beberapa langkah, barulah si bapak ini ngikuti dari belakang, terus mereka melewati bangunan yang seperti pos itu tadi, mereka belok ke kanan. Nah, Munib di situ tetap berpikir positif. Dia nunggu sebentar di situ, mungkin mau ambil uang. Tapi kok lama-lama mereka jalan ini nggak balik lagi. Apa memang niatnya nggak mau bayar? Akhirnya di situ Munib langsung keluar, dia susul lah si pasang suami istri tadi. "Pak, Bu, ongkosnya belum dibayar, Pak." Begitu Munib ini belok ke arah bangunan yang pos tadi, dia nggak melihat apapun. Dan di situ Munib itu ngelihat di atas itu ada tulisan,
pemakaman umum desa. Dari situlah Munib itu langsung merinding luar biasa, dan pintu makam yang dilihat oleh Munib itu dalam posisi yang pagarnya itu terkunci, dan nggak mungkin ada orang yang bisa masuk begitu cepat. Munib sempat berdiri karena dia masih shock, dia nggak tahu harus gimana. Dan beberapa detik setelah itu, dia balik badan dan otomatis dia ngelihat ke arah mobilnya. Anehnya yang dilihat oleh Munib, mobilnya ini berhenti di benar-benar jalannya itu sempit, yang jalan ini penuh lumpur dan kondisinya becek parah. Di sekelilingnya ini cuma semak belukar dan juga pagar bambu. Padahal Munib yakin tadi dia nggak lewat jalan yang seperti ini. Nggak mungkin juga mobilnya bisa melewati jalan yang seperti itu. Nggak masuk akal. Nah, dia lihat lagi kondisi mobilnya. Jadi roda mobil itu benar-benar terjebak lumpur sampai hampir setengah ban. Saking shocknya si Munib ini, dia sampai hampir nangis. Karena kita bisa bayangkan dia sendirian di dekat makam yang nggak ada rumah di situ, nggak ada orang sama sekali, kondisinya juga gerimis, dia sendirian dan notabene Munib ini memang seorang penakut. Akhirnya dari situ, dia lihat nggak ada orang sama sekali, itu sudah nangis si Munib ini. Pikiran Munib langsung kacau, dia takut nggak bisa mengeluarkan mobilnya di jalan sempit itu, apalagi tempat dia berdiri itu, ini posisinya di dekat pintu makam. Dan suasananya sepi, apalagi dia nggak tahu pasang suami istri tadi itu manusia atau enggak. Munib akhirnya memutuskan lari meninggalkan mobilnya. Dia berlari menyusuli jalan yang tadi dia lewati itu. Jaraknya ini dia lari sekitar 200 meteran. Nah, itu rasanya kayak 1 kilo dia lari. Dan nggak lama dari kejauhan dia melihat ada cahaya lampu motor. Makin lama makin mendekat ke arah Munib. Disitulah dia melihat ada sepasang suami istri yang kayaknya mau berangkat ke pasar. Tanpa pikir panjang, Munib langsung teriak sekuat tenaga, "Pak, tolong Pak, Pak, tolong Pak." Pasangan itu kaget dan langsung berhenti. Nah, si bapak ini turun dari motor dan menghampiri Munib. Kondisi Munib itu waktu itu duduk di jalan, dia capek dan lemes. Beliau tanya, "Kenapa Mas? Ada apa Mas?" Nah, mungkin si bapak ini mengira Munib itu jadi korban begal. Dan akhirnya dengan suara yang terbata-bata, Munib menceritakan bahwa mobilnya nyasar di dekat makam setelah dia ini ngantar sepasang suami istri tua. Dan mendengar cerita itu, si bapak ini langsung ngelihat istrinya dengan ekspresi yang kaget juga. Akhirnya si bapak ini ngomong ke Munib, "Dah Mas, ayo ikut ke rumah saya aja dulu. Mobilnya jangan diambil dulu. Saya panggilkan warga. Kalau saya sendiri nggak berani Mas." Munib cuma bisa ngangguk. Akhirnya Munib mengikuti pasangan itu menuju ke rumah mereka yang jaraknya juga nggak jauh. Dan sesampainya di sana, si bapak itu langsung manggil beberapa tetangga. Dan nggak lama kemudian ada sekitar 5 orang warga datang bawa senter dan juga peralatan sederhana. Terus mereka bareng-bareng menuju ke lokasi makam untuk bantu Munib mengeluarkan mobilnya. Dan ketika dikeluarkan mobil ini memang benar-benar susah. Sampai ada orang yang nyeletuk, "Sampai kok bisa sampai sini Mas, lewat mana?" Nah, Munib juga bingung, "Saya sendiri nggak tahu Pak. Rasanya itu saya nggak pernah ngelewati jalan yang seperti ini." "Lah ya Mas, jalan ini loh kok bisa sampai lalui, padahal kayak gini kondisinya." Nah, akhirnya di situ baju dan celana Munib ini sudah nggak karu-karuan kondisinya, semua penuh lumpur, dan singkatnya mobil ini berhasil dikeluarkan sampai ke jalan aspal. Nah, setelah mobil ini berhasil dikeluarkan, Munib diajak ke rumah salah satu warga untuk istirahat dulu. Di sana dia disuguhi teh panas dan juga air minum. Nah, tangan Munib ini masih gemetaran, meskipun dia sudah berada di rumah. Di sela-sela obrolan itu, seorang bapak tua warga desa ini cerita, "Mas, nggak sampai 1 bulan kemarin, itu sudah ada 2 kali kejadian kayak gini. Sebelumnya itu ada juga driver online yang nyasar ke makam, katanya juga habis ngantar penumpang. Nah, katanya dia ini juga ngantar pasangan suami istri tua. Warga di sini itu sudah hafal betul, tapi kita juga nggak tahu mereka itu siapa. Orang sini nggak ada yang kenal sepasang suami istri itu." Terus dari bapak-bapak itu ada yang nyeletuk, "Itu mungkin demitnya Mas, demitnya makam situ Mas." Nah, terus orang-orang lain ini ketawa, berusaha mencairkan suasana. Malam itu setelah memastikan mobilnya aman, Munib pun mengucapkan terima kasih, dia pun pamit pulang. Nah, dalam perjalanan pulang menuju ke rumahnya itu dia cuma bisa mengucap syukur. Yang terpenting mobilnya selamat, dia juga nggak kenapa-napa, dan beberapa waktu berlalu, kira-kira di awal tahun 2025, bulan Februari kalau nggak salah, waktu itu memang sering hujan deras. Nah, malam itu Munib ini baru menurunkan penumpang di daerah Bandara Juanda. Terus dia lanjut perjalanan ke kota, tapi dalam perjalanan itu ada orderan masuk,
dia ambil penumpang di hotel di sekitar bandara. Tapi tujuannya ini mau mengantarkan ke Kediri. Nah, setelah mikir sebentar, akhirnya diambillah oleh Munib. Penumpangnya ini bapak-bapak yang nginep di hotel dekat bandara. Intinya dia minta diantar pulang ke rumahnya. Rumahnya ada di desa pelosok Kediri sana. Munib sempat ragu karena jaraknya jauh dan waktunya juga sudah larut malam. Tapi karena beliau ini menawarkan tarif di luar aplikasi yang lumayan juga, dia pun mengiyakan. Nah, singkatnya mereka berangkat itu sekitar jam 11 malam. Perjalanan berjalan lancar, meskipun hujan itu sempat turun rintik-rintik tapi nggak begitu deras. Dan setelah mengantar penumpang sampai benar-benar di rumahnya, yang kondisinya itu di desa yang benar-benar masuk ke pedalaman, Munib ini bersiap untuk balik ke Sidoarjo. Nah, jam waktu itu sudah menunjukkan hampir tengah malam. Tapi perjalanan pulang ini ternyata nggak semudah yang dia bayangkan. Apalagi Google Maps itu ngalamin error. Nggak tahu apakah mungkin nggak ada sinyal atau gimana. Pokoknya untuk keluar menuju ke jalan raya, Munib ini harus melewati jalanan sempit. Belum lagi di kanan kiri itu sawah-sawah dan hutan-hutan kecil. Waktu itu Munib sendiri nggak tahu kenapa kok Google Maps ini tiba-tiba error. Mungkin nggak ada sinyal atau gimana. Dan Munib beberapa kali mencoba untuk mengikuti jalan setapak. Tapi setiap kali dia merasa sudah dekat dengan jalan besar, dia justru balik lagi ke tempat semula. Kayak memang ada yang mau ngusilin si Munib. Jadi sengaja dibuat nyasar. Nah, waktu itu sekitar jam 12:30 malam, Munib ini mulai gelisah. Bensin di mobil ini juga mulai menipis. Dan di tengah kebingungan itu, dia melihat dari kejauhan ada cahaya lampu dari rumah-rumah warga. Di situ dia agak lega. Ada kira-kira sekitar 5 rumah di situ. Dia langsung cepet-cepetan ke sana. Dan di dekat rumah itu, Munib melihat ada 2 sosok perempuan. Yang satu ini masih muda, usianya sekitar 25 tahunan. Dia pakai jaket tipis dan rok panjang. Dan yang satu lagi perempuan ini, nenek-nenek usianya sekitar 70 tahunan. Badan nenek-nenek ini kurus, wajahnya juga pucat kayak orang sakit. Nah, nenek itu duduk di bangku bambu kecil, sementara si mbak muda itu berdiri di samping si nenek tersebut. Munib akhirnya berhenti, terus dia turun dari mobil. Permisi mbak, malam mau tanya, jalan ke jalan raya itu lewat mana ya mbak? Saya dari tadi nyasar. Terus si mbak itu langsung mendekat ke arah Munib. Oh lewat situ loh mas, nanti ikutin jalan besar ini, nanti ketemu pertigaan. Nah Munib mengangguk dan dia mengucapkan terima kasih. Tapi waktu itu nggak tahu kenapa Munib ini ngerasa kasihan banget sama si nenek-nenek tadi. Wajah si nenek-nenek itu kelihatan pucat. Spontan Munib ini tanya ke mbak-mbak itu, loh mbak, neneknya sakit toh mbak? Kok pucat banget wajahnya? Terus si mbak ini jawab sambil nunduk, enggak mas, ini rencananya memang mau saya bawa ke rumah sakit, tapi masih nunggu Pak saya. Mau diantar ke rumah sakit naik motor. Terus Munib kaget loh, naik motor mbak, malam-malam gini. Jauh loh mbak ke rumah sakit. Dan tanpa pikir panjang, Munib langsung ngomong, sudah mbak, ayo masuk mobil saya aja, biar saya antar ke rumah sakit. Kasihan loh mbak neneknya. Awalnya si mbak ini kelihatan sungkan, dia ragu. Tapi ngelihat kondisi neneknya yang semakin lemah dan Pak Liknya juga nggak kunjung datang, akhirnya dia pun mengangguk. Di situ si mbak-mbak ini mengabarkan ke Pak Liknya kalau dia berangkat duluan biar nanti Pak Liknya nyusul ke rumah sakit. Oh iya mas, matur nuwun mas, matur nuwun sangat nggih mas. Akhirnya mereka ini masuk ke mobil, nenek itu duduk di kursi belakang, dipeluk erat oleh si mbak tadi. Nah perjalanan menuju ke rumah sakit itu memakan waktu lebih dari 1 jaman. Sepanjang perjalanan itu, nenek ini beberapa kali batuk-batuk. Si mbak ini cuma bisa nunduk dan sesekali mengelus punggung neneknya itu. Munib yang duduk di depan ini merasa heran. Itu gimana ceritanya kalau tadi mereka ini naik motor, wong jaraknya jauh kayak gini, apalagi kondisinya juga malam. Nah, Munib ini sempat tanya, ini ibunya toh mbak? Terus si mbak-mbak ini jawab, bukan mas, ini mbah saya, nenek saya. Oh sakit apa neneknya? Anu mas, udah lama kok sakitnya. Itu loh mas, ada pembengkakan di livernya nenek. Nah, Munib ini cuma bisa bilang, ya wes mbak, insya Allah segera sembuh nggih. Mbak, sembuh nggih mbak. Munib itu sempat noleh ke arah nenek-nenek itu. Akhirnya sebelum mereka sampai di rumah sakit, si nenek ini sempat beruncap. Dia ini ngomong ke Munib, nang, suwun yo nang, mbak wes diterke suwun, Gusti Pangeran sing bales yo nang. Oh nggih mbak, sami-sami mbak. Dan pas begitu sampai di rumah sakit, Munib ini sempat bantu mendorong kursi roda yang disediakan petugas jaga. Terus si nenek ini segera ditangani oleh perawat. Sementara si mbak itu mengurus administrasinya.
Nah, setelah memastikan keduanya aman, Munib pamit ke nenek dan juga si mbaknya itu. Terus dia pikir dia ini mau istirahat lebih dulu lah sebelum balik ke Sidoarjo. Dia ngerokok dulu di situ, di parkiran. Nah, baru 2 kali dia mengisap rokok. Si mbak tadi itu tiba-tiba keluar dengan agak berlarian. Kondisinya nangis. Munib yang ngelihat dari jauh, dia langsung mendekat ke mbak-mbak tadi. Pas Munib ini sudah dekat, si mbak-mbak ini masih nangis dan dia langsung ngomong ke Munib, "Mas, mbahku mas, mbahku sedo mas." Nah, dia nangis sesenggukan. Munib diem, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Dan dia cuma bisa menyabarkan mbaknya. Nggak lama kemudian Munib tanya, "Terus jenazah mbahnya gimana mbak?" "Itu masih diurus di dalam sambil nunggu paklik-paklik saya datang mas." Munib ini langsung membelikan air untuk mbaknya. Setelah itu Munib nemenin mbak itu duduk di depan sambil nunggu paklik-pakliknya datang. Nggak lama pas sudah tenang si mbaknya ini, dia bilang, "Tadi sebenarnya sebelum mbah nggak sadar itu, mbah sempat ngomong sama aku mas, Duk, sampai nonang masing ngeterke mbah suwun, mugi Gusti Allah mbales rezeki sing akeh." Nah, kira-kira artinya, "Duk, sampaikan ke mas yang nganter mbah tadi terima kasih, semoga Allah membalas dengan rezeki yang banyak." Nah, Munib cuma bisa ngangguk. Nggak lama kemudian, keluarga si mbak ini datang. Munib berpamitan dan kembali lagi ke mobilnya. Pas dia menyalakan mesin, dia mau berangkat itu, percaya nggak percaya, tiba-tiba kecium aroma wangi bunga melati. Dan itu wanginya lembut banget, aromanya itu menenangkan. Dan nggak lama, pas Munib ini berada di tol, Munib mencium lagi aroma parfum. Kejadian yang benar-benar aneh, tapi ini nyata. Sepanjang perjalanan pulang ke Sidoarjo itu, wanginya ini nggak hilang-hilang. Munib di situ cuma bisa beristighfar. Jujur, dia ini penakut sebenarnya. Dia paling nggak bisa kalau urusan yang beginian. Kalau dia nyium aroma-aroma yang aneh, dia pasti merinding, dia pasti takut. Tapi nggak tahu kenapa saat itu dia merasa tenang, nggak ada takut sedikit pun. Terus dalam hati dia kemudian membaca Al-Fatihah. Dia tujukan Al-Fatihah itu untuk hadiah kepada almarhum nenek yang baru saja meninggal itu. Nah, sekitar 10 hari setelah kejadian itu, Munib ini mengalami mimpi yang benar-benar terasa seperti nyata. Jadi dalam mimpinya itu dia melihat sosok nenek-nenek ini datang. Terus nenek itu senyum ke Munib. Beliau itu sambil bawa bubur merah. Dan buburnya itu masih anget. Si nenek ini ngomong ke Munib, "Nang, ayo dimaem iki nang. Dimaem sampai entek ya nang. Dimakan ini sampai habis." Munib di situ duduk dan menerima mangkok tersebut. Dia makan bubur merah itu dengan lahap. Rasanya itu luar biasa. Ada manis, gurih, dan juga harum. Dia makan sampai nggak tersisa sedikit pun. Dan begitu bubur ini habis, nenek itu hilang. Munib kebangun, dia kayak nggak percaya. Tapi anehnya, perutnya itu kerasa kenyang. Bahkan bubur itu masih kerasa di lidahnya. Dan beberapa hari setelah mimpi itu, ada hal yang luar biasa terjadi. Hal ini aneh banget menurut Munib. Jadi Munib ini kan punya pekerjaan sampingan. Dia ini punya keahlian servis komputer. Dia bisa ngerakit komputer, kadang jual beli laptop second. Biasanya dia dapat pesanan perakitan komputer itu untuk sekolah-sekolah atau perusahaan-perusahaan. Tapi itu jarang sekali, kadang cuma setahun sekali, dan jumlahnya pun juga nggak banyak. Tiba-tiba hari itu, dia ini dapat orderan besar dari Kalimantan. Pesanannya itu banyak dan DP-nya sudah dibayar di depan. Beruntungnya lagi Munib ini dapat pesanan dari swasta, bukan dari instansi pemerintahan. Karena pengalaman Munib, kalau dapat pesanan dari instansi pemerintahan itu bayarnya ruwet dan selalu sudah dikorupsi sana-sini. Bersyukurnya dia dapat proyek dari swasta yang ownernya ini juga Pak Haji Juragan Sawit di sana. Beliau punya bisnis sampingan di bidang ekspedisi dan lagi butuh banyak unit komputer. Munib langsung memperkerjakan beberapa temannya untuk proyek tersebut. Orderan itu akhirnya diselesaikan dengan lancar dan setelah itu pesanan lain itu terus berdatangan. Belakangan ternyata Munib tahu, setelah proyek yang dia kerjakan itu selesai dengan Pak Haji itu, ternyata Pak Haji ini sering merekomendasikan Munib ke rekan-rekan bisnisnya yang lain. Dan sampai sekarang malah orderan Munib itu seringnya ini dari Kalimantan. Ini juga lah yang membuat Munib itu sering ke Kalimantan. Nah, Munib ini cuma bisa mengucap syukur. Dalam hati dia langsung teringat dengan pesan terakhir dari nenek itu. Mugi Gusti Allah balas rezeki sing akeh. Semoga Allah membalas dengan rezeki yang banyak. Ternyata doa nenek itu terbukti. Allah membalas dengan rezeki yang berlimpah. Bahkan setelah menerima orderan itu, Munib ini memberanikan diri untuk menikah.
Munib menyadari apapun profesinya, entah supir online, apapun itu, kuncinya adalah niat baik dan keikhlasan. Rezeki ini nggak cuma datang dari kerja keras, tapi juga dari restu yang kita tabur melalui perbuatan kecil. Yang membuat negeri ini carut-marut dan sistemnya kacau adalah orang-orang yang bekerja di dalamnya yang tidak menerapkan prinsip ikhlas dan berkah dalam setiap pekerjaan. Mereka serakah, korupsi, tipu sana, tipu sini, bahkan rakyat yang jadi korban. Jadi sangat nggak mungkin negeri ini bisa berkah dan maju kalau semuanya seperti itu. Pekerjaan apapun, nikmati dan syukuri. Jujur dan amanah dalam kerja, insya Allah di kemudian hari, Allah akan tunjukkan jalan. Tapi kalau kerjanya ini nipu rakyat, bahkan yang berurusan dengan ibadah haji pun dimanipulasi, seperti kasus kuota haji yang dimanipulasi, ya Allah juga akan tunjukkan jalan. Meskipun tampilannya agamis, berasal dari keluarga kiai, berorganisasi keagamaan, tapi kalau kelakuan busuk, pasti Allah akan tunjukkan boroknya. Jadi siapapun yang nonton tayangan ini, ingat, hidup adalah sebuah perjalanan. Kita nggak pernah tahu seperti apa jalan yang kita lalui, tapi kita bisa memilih jalan yang baik untuk kita lalui. Dan selama hati tetap dijaga, niat diluruskan, dan doa nggak pernah ditinggalkan, setiap jalan segelap apapun, insya Allah akan selalu menemukan jalan terang untuk kembali ke rumah. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.